Tuhan itu kadang-kadang memakai orang di sekitar kita untuk menempa kehidupan kita supaya kita semakin berhikmat. Shalom sahabat, Pendeta Fabio di sini dan kita akan kembali lagi lanjutkan renungan kita di Amsal pasal 27. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amsal 27 ini adalah headline-nya, jangan memuji diri atau terlampau pede untuk hari esok. Kita kadang-kadang akan merasakan lebih tenang jika hari esok kita sudah persiapkan. Bukannya salah, tetapi jangan sampai itu membuat kita lupa akan Tuhan. Nah, ada beberapa nasihat yang Amsal berikan di pasal 27 ini. Yang pertama adalah menerima teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi, ayat yang kelima. Ini penting sebab membuat kita semakin sadar siapa diri kita. Kadang-kadang kita ingin sekali dipuji ya, kita menerima kasih, pujian, kebaikan. Akhirnya kita menjadi lupa diri. Dan Amsal mengatakan lebih bagus kita menerima teguran yang nyata, karena itu membuat hidup kita semakin waspada dan semakin berhikmat. Yang kedua adalah di ayat yang ke-12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Kita harus sadar apa yang terjadi dengan sekeliling kita. Kadang-kadang pujian dan juga hal-hal yang membuat kita semakin meninggi begitu ya, membuat kita semakin tidak peka dengan lingkungan di sekitar kita. Nah, Amsal mengatakan jangan kita terlampau pede, kita tetap harus waspada dan juga peka dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, sehingga membuat kita semakin waspada. Yang ketiga di ayat yang ke-17 yang cukup terkenal ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, ini adalah sebuah cerminan sebenarnya. Apa yang keluar dalam hati kita dan pikiran kita itu akan terkoreksi dengan sesama kita. Nah, apa yang tercermin dalam diri kita itu akan terlihat juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan orang-orang di sekitar juga menempa kehidupan kita. Jadi Amsal mengatakan, ya kembali lagi, jangan pujian-pujian itu yang kita cari atau ingin rasa dihormati, tidak. Ternyata Tuhan itu kadang-kadang memakai orang di sekitar kita untuk menempa kehidupan kita supaya kita semakin berhikmat. Dan yang keempat, di ayat yang ke-23 sampai dengan 27, mengajarkan supaya kita bisa mengenal kata cukup dan mengatur hidup dengan baik. Ya, masa depan harus positif, artinya kita harus punya sikap yang positif. Tetapi Tuhan juga mengajarkan kata cukup dan mengatur kehidupan. Tidak mungkin kita yakin pede dengan masa depan tanpa kita mengenal kata cukup. Bisa jadi kita berlebihan hidupnya ya, berlebihan makan, berlebihan belanja, dan seterusnya, membuat hidup kita menjadi tidak teratur. Dan juga kita harus bisa mengatur segala sesuatunya, karena apa yang diatur kita pada hari ini akan menentukan langkah-langkah ke depan selanjutnya. Oleh karena itu, good readers, pada hari ini mari kita renungkan firman Tuhan ini. Janganlah mencari pujian, tetapi carilah hikmat, supaya orang yang hidup dengan kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan dan namanya yang akan dimuliakan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.